A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Roipah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler, mata kuliah agama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam, terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam, yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijtihad. Ijtihad itu ada 2, ijma dan qiyas, dan yang keempat tarji. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulannya dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu pintar. Dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dalam buku Ushul Fikih karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama bagi penetap hukum. Maka, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaiannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Hadis dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula
belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Namun, para ahli fikih memaknai sunnah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-takhlifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi, sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama, yaitu perbuatan Nabi. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dari hukum setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad ada 3 macam, yaitu 1 ijma, 2 qiyas, dan 3 maslahah mursalah. 1 ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan sunnah Rasul. Jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Jahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus pada mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syarih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat itu atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum satu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena ada alasan yang sama. 3, maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Di lingkungan Muhammadiyah terdapat satu sumber hukum lagi, yaitu tarjih. Tarjih dalam lingkungan Muhammadiyah diartikan sebagai sikap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, atau bisa diartikan tarjih adalah satu sistem yang terdiri dari 4 komponen yang menjadi landasan untuk memahami agama. Keempat komponen tersebut memuat unsur-unsur: 1, wawasan atau smart perspektif, 2, sumber ajaran, 3, pendekatan, 4, metode atau prosedur teknis.
tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Kegiatan ketarjihan itu artinya proses pemahaman agama dalam rangka merespon berbagai masalah yang timbul. Sekian saja penjelasan tentang saya atau pemaparan tentang saya atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.